Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang semua. Saya perwakilan kelas 2D Analisis Kimia akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait evaluasi tugas akhir dengan judul Validasi Penetapan Kadar Vitamin C dalam Minuman Serbuk dengan metode HPLC High Performance Liquid Chromatography di PTX. Nah, jadi kita harus tahu dulu nih, apa sih HPLC itu? Secara sederhana, HPLC itu merupakan instrumen dengan menggunakan liquid atau cairan sebagai fase geraknya. Inilah yang membedakannya dengan GC. Kalau GC itu menggunakan gas sebagai fase geraknya. Selain itu, HPLC ini juga digunakan untuk senyawa-senyawa yang bersifat non-volatil atau tidak mudah menguap. Sedangkan perbedaannya dengan GC lainnya yaitu kalau GC itu menggunakan senyawa-senyawa yang bersifat volatil atau mudah menguap dalam prosesnya. Kemudian, dalam proses evaluasi ini kita juga menghitung estimasi ketidakpastian. Jadi apa sih sebenarnya estimasi ketidakpastian ini? Jadi, estimasi ketidakpastian merupakan faktor-faktor kesalahan yang diperhitungkan untuk mengetahui nilai benar dari suatu perhitungan. Estimasi ketidakpastian ini digolongkan menjadi dua tipe, yaitu ada ketidakpastian tipe A dan ketidakpastian tipe B. Yang membedakannya, ketidakpastian tipe A ini merupakan ketidakpastian yang diperoleh dari data primer. Data primer yang dimaksud merupakan data hasil percobaan, sedangkan ketidakpastian tipe B itu diperoleh dari data sekunder, misalnya dari sertifikat atau informasi-informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kita masuk ke pengkondisian alat HPLC terlebih dahulu. Instrumen yang digunakan adalah HPLC atau High Performance Liquid Chromatography dengan merek Shimadzu. Kolom yang digunakan itu Kronos Nukleosil 100 dengan fase diamnya yaitu C18 atau ADS, ukuran partikel fase diam 10 mikrometer, dengan diameter kolom yang digunakan itu adalah 15 cm dikali 0,46 cm. Detektor yang digunakan adalah UV vis dengan panjang gelombang 265 nanometer. Panjang gelombang ini memang dikhususkan untuk vitamin C. Fase gerak yang digunakan adalah buffer fosfat pH 3 dengan laju alir fase geraknya yaitu 1 ml per menit dan volume injeksinya adalah 20 mikroliter dengan waktu analisisnya itu adalah 10 menit. Kemudian dengan sistem isokratik. Sistem isokratik yang dimaksud di sini adalah komposisi fase gerak yang digunakan, di mana komposisinya itu dari awal proses hingga hasil proses pemisahan ini adalah tetap. Jadi komposisinya itu tidak berubah-ubah gitu. Nah, kemudian dengan temperatur oven 27 derajat Celcius, kita menggunakan oven. Jadi penggunaan oven ini dapat meningkatkan resolusi pemisahan gitu. Jadi senyawa yang dipisahkan dapat terpisah dengan baik. Selanjutnya terkait sifat bahan. Jadi kita menggunakan standar dan sampel, yaitu standar yang digunakan asam askorbat dan sampel yang digunakan itu minuman serbuk vitamin C. Pada dasarnya, kedua zat ini merupakan zat yang mudah teroksidasi oleh cahaya, temperatur, dan juga suhu. Kemudian juga udara. Nah, kita menggunakan asam askorbat sebagai standarnya karena asam askorbat ini bersifat lebih stabil daripada dehidroaskorbat atau oksidasi dari bentuk vitamin C itu. Nah, sampel yang kita gunakan ini merupakan vitamin C yang bersifat polar atau mudah larut dalam air, sehingga ini cocok kita menggunakan sebelumnya fase geraknya itu bersifat polar dengan fase diamnya bersifat non-polar dan analit yang kita gunakan ini bersifat polar. Jadi ini membuat pemisahan menjadi lebih baik gitu. Kemudian vitamin C ini bersifat memiliki titik didih yang tinggi, kemudian tidak stabil terhadap suhu yang tinggi. Makanya suhu oven kita juga kita setting hanya sedikit di atas suhu ruang gitu loh. Karena kalau kita ngeset suhunya itu lebih tinggi, itu dapat menyebabkan vitamin C ini terdegradasi dan akan mempengaruhi pemisahan kita nantinya menjadi lebih buruk. Selanjutnya, ini merupakan prosedur persiapan sampel. Sampelnya itu ditimbang sebanyak 2 gram, kemudian dimasukkan ke dalam labu takar 100 mili, dan dilarutkan dengan air tipe 1 atau Aquades miliki. Nah, kemudian ini pelarut yang dimaksud ini hanya sampai melarutkan saja terlebih dahulu, belum sampai di tera, karena kita harus
mengsonifikasi terlebih dahulu. Jadi, sonifikasi dilakukan selama 5 menit, setelah disonifikasi barulah labu takar ini ditera hingga, eee dengan menggunakan air tipe 1 ini atau Aquades miliki. Kemudian setelah dihomogenkan pada labu takar ini, dilakukanlah penyaringan dengan menggunakan millipore ukuran 0,2 mikrometer. Hasil penyaringan ini kita tampung pada tabung vial. Nah, setelah dilakukan pengukuran, diperolehlah kromatogram seperti yang sudah ditampilkan. Yang berikut adalah kromatogram standar asam askorbat. Nah, kemudian ini merupakan kromatogram sampel vitamin C. Dapat diamati bahwa di kromatogram ini ternyata mengindikasi adanya sedikit tailing. Nah, tailing itu atau, peak yang berekor gitu. Apa aja sih penyebabnya? Jadi penyebab tailing itu ada banyak, beberapa yang sudah didiskusikan, oleh teman-teman kelas 2D. Yang pertama, ini dapat disebabkan oleh interaksi yang kuat antara analit dengan fase diamnya. Karena, eee ini asam askorbat mungkin bisa saja berinteraksi cukup kuat dengan, C18 atau ODS ini, sehingga elusinya itu cukup terganggu gitu loh. Kemudian dapat disebabkan oleh kontaminasi kolom. Kontaminasi kolom ini juga dapat disebabkan mungkin pada, sebelum proses dimulai pencucian kolomnya ini, dalam waktu yang kurang lama atau kurang sesuai dengan semestinya, sehingga kolomnya ini, menjadi kurang bersih dan itu mempengaruhi dalam bentuk peak yang terbentuk, pada pemisahannya. Kemudian yang ketiga dapat disebabkan juga oleh saturasi kolom. Jadi konsentrasi sampel yang terlalu tinggi itu dapat menyebabkan kolomnya itu menjadi jenuh gitu loh. Kemudian, begitu juga halnya dengan konsentrasi standar yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kolom menjadi jenuh. Nah, kemudian yang menyebabkan lagi adalah kondisi kromatografi, bisa disebabkan oleh pH atau pengaturan laju alir atau suhu kolomnya dan lain-lain. Dan yang terakhir dapat disebabkan oleh kesalahan teknis oleh analisnya sendiri. Karena, teknik penginjekan itu sangat berpengaruh terhadap peak yang terbentuk gitu. Jadi kalau misalnya penginjekannya itu dilakukan dengan, kurang baik, maka peak yang terbentuk bisa menjadi kurang baik juga. Nah, cara mengatasinya yaitu dapat dilakukan dengan mengubah komposisi fase geraknya. Karena pada dasarnya fase gerak yang digunakan, pada percobaan ini adalah buffer fosfat pH 3 saja. Mungkin dapat divariasikan dengan menambahkan metanol atau asetonitril agar fase geraknya ini dapat, diseimbangkan juga dan itu juga akan berpengaruh terhadap pemisahan dan bentuk peak yang, terbentuk gitu. Selanjutnya, dapat dengan membersihkan kolom dalam waktu yang lebih dicukupkan. Kalau misalnya memang permasalahannya ini lebih serius pada kolomnya itu bisa diganti. Namun penggantian kolom ini merupakan tahapan paling akhir gitu loh. Kita bisa melakukan, kemungkinan-kemungkinan lain yang dapat memperbaiki hasil, yang terbentuk. Kemudian, konsentrasi sampelnya diencerkan, standarnya juga tadi diencerkan. Kalau misalnya standarnya itu dalam, konsentrasi yang tinggi, agar dapat menghasilkan peak yang bagus, dapat diencerkan. Contohnya tadi, kalau misalnya disesuaikan lagi dengan konsentrasi sampel yang kita injekkan nanti, gitu. Nah, kemudian laju alir, karena kita menggunakan kolom dengan, oven dengan suhu yang sedikit di atas suhu ruang, kita dapat menyesuaikan laju alirnya menjadi lebih, diturunkan sedikit gitu. Nah, selanjutnya, rumus dalam perhitungan kadar vitamin C. Sebelum menghitung kadar, kita perlu menghitung terlebih dahulu konsentrasi terukurnya. Karena, karena standar yang sebelumnya dibuat itu dalam deret, jadi, kita menghitung konsentrasi terukur itu dengan deret yang ada itu dihitung dulu persamaan regresinya. Nanti persamaan regresi itulah yang, menjadi komponen-komponen dalam perhitungan konsentrasi terukur. Dengan rumus CT-nya itu, adalah luas area dikurang intercept dibagi slope. Nah, diingatkan lagi bahwa C terukur yang kita ukur di sini dalam satuan persen B per V gitu. Kemudian dalam menghitung kadar, C terukur yang sudah diperoleh sebelumnya, itu dikalikan dengan volume labu takar dan nanti dibagi dengan massa sampelnya. Karena B per V itu kalau diterjemahkan dalam satuan adalah gram per mililiter, makanya
labu takarnya itu dalam satuan mililiter dan massa sampelnya itu dalam satuan gram agar, satuan-satuan pada citrukur sebelumnya itu dapat dicoret dan kita kalikan dengan 100% untuk memperoleh kadar dalam persen. Nah, berikut merupakan diagram Fishbone untuk menghitung estimasi ketidakpastian. Untuk membuat diagram Fishbone ini kita harus mengklasifikasikan terlebih dahulu, apa aja sih sumber-sumber ketidakpastian dari proses yang dilakukan. Ternyata ada 4 nih sumber ketidakpastian, dari proses ini. Yang pertama adalah mu massa sampel. Mu massa sampel ini juga dipengaruhi oleh kalibrasi neraca. Kemudian mu volume labu takar dipengaruhi oleh efek temperatur. Kemudian ada mu regresi dan mu PM atau presisi metode. Nah, kita juga bisa menggolongkan dari 4 sumber ketidakpastian ini, mana sih yang merupakan, tipe A dan tipe B. Nah, seperti, yang sudah dijelaskan definisinya sebelumnya, massa sampel dan volume labu takar ini merupakan ketidakpastian yang kita dapat, lihat nilainya dari sertifikat gitu loh, atau dari alatnya langsung. Jadi ini digolongkan sebagai ketidakpastian tipe B. Sedangkan mu regresi ini merupakan mu regresi, atau nilai yang kita peroleh dari hasil pengukuran dan mu PM itu dipengaruhi oleh jumlah ulangannya, maka ini digolongkan sebagai ketidakpastian tipe A, karena datanya itu dari data hasil percobaan gitu. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan ketidakpastian baku. Yang pertama, kita mengolah terlebih dahulu data hasil pengukuran deret standarnya dengan deret yang dibuat itu konsentrasinya berturut-turut 0,001, 0,005, 0,01, 0,015, dan 0,02 dalam satuan persen B per V. Setelah diperoleh luas areanya dan ternyata memang luas areanya ini sesuai, semakin besar konsentrasi, luas areanya juga semakin besar gitu. Kemudian diolahlah, dengan menggunakan Excel atau kalkulator sehingga diperoleh nilai, intercept-nya yaitu minus 4.284,76.083 dan nilai slope-nya adalah 457.621.447,14 dengan koefisien korelasinya atau nilai R-nya itu 0,9998. Yang ini menandakan bahwa ini hampir mendekati satu ya, artinya deretnya itu dibuat dengan baik sesuai volume yang ditambahkan dengan konsentrasi yang diinginkan. Nah, selanjutnya perhitungan ketidakpastian baku, bagian, hasil pengujian sampel minuman serbuk. Jadi, di sini sudah dipaparkan bahwa ada luas area, kemudian C terukur yang sudah diperoleh dengan rumus yang sudah dijelaskan sebelumnya, kemudian di-input juga data volume labu takarnya, massa sampel yang tertimbang, kemudian dapatlah dihitung kadar vitamin C. Dari 7 ulangan, perbedaan dari masing-masing ulangannya itu sebenarnya tidak cukup jauh, jadi langsung saja kita ke rata-ratanya diperoleh kadarnya itu sebesar 0,80%. Lanjut. Yang ketiga adalah ketidakpastian, asal regresi atau mu regresinya. Nah, jadi ada beberapa hal yang, ikut andil dalam perhitungan mu reg ini, yaitu ada, XI, YI, YC, kemudian ada XR, kemudian ada, IO juga. Jadi sebenarnya apa sih definisi dari masing-masing lambang ini gitu. Nah, kalau XI itu merupakan konsentrasi deret pada standar ke I gitu. Jadi kalau misalnya kita menghitungnya itu standar pertama, jadi XI-nya itu konsentrasi deret pada, yang standar yang pertama gitu. Kemudian YI itu absorbansi standar ke I, YC itu absorbansi hasil perhitungan berdasarkan persamaan kurva kalibrasi yang sudah dihitung. Kemudian XR itu merupakan rata-rata konsentrasi dari standar yang dibuat. YR itu merupakan rata-rata dari absorbansi hasil pengukuran dari standar. YO merupakan absorbansi rata-rata hasil pengukuran sampel. XO merupakan konsentrasi rata-rata analit terukur dalam sampel. Dan N merupakan jumlah deret standar yang dibuat. Nah, dari hasil pengolahannya, diperolehlah nilai mu regresinya itu sebesar 0,0002. Kemudian, ketidakpastian asal bobot sampel atau mu M, mu massa.
Nah, dari yang berpengaruh di sini adalah adanya nilai U. Nilai U ini adalah ketidakpastian dari sertifikat, nilainya adalah 0,0006. Kemudian nilai K-nya adalah 2, sehingga ketika diolah menggunakan rumus mu kalibrasi neraca, yaitu U per K, diperoleh nilai 0,0003, dan setelah diolah menggunakan rumus mu massa sampelnya, yaitu akar dari 2 kali mu kalibrasi dipangkatkan 2, diperolehlah nilai 0,0004. Kemudian kita lanjut ke ketidakpastian asal volume labu takar atau Pi labu takar. Nah, yang berpengaruh di sini adalah volume labu takarnya, kemudian ada SD kalibrasi, kemudian ada nilai K-nya. Nah, kemudian juga suhu, eee, mi delta T atau pengurangan suhu ruang dengan suhu alatnya, kemudian juga koefisien muai air sebesar 0,00021. Nah, diperolehlah nilai mu Vila Butakar sebesar 0,0526. Selanjutnya, ketidakpastian asal presisi metode. Jadi sebenarnya ketentuannya itu ketika ulangannya itu adalah sebanyak kurang dari 3 atau sama dengan 3, menghitung nilai mu PM ini adalah dengan SD dibagi dengan akar jumlah ulangannya. Sedangkan ketika jumlah ulangannya itu lebih lebih besar daripada 3, kita menghitung mu PM-nya itu dengan menghitung SD saja. Jadi mu PM-nya itu nilainya sama dengan nilai SD-nya. Karena kita di sini ulangannya itu berjumlah 7 ulangan, maka dengan menghitung nilai SD langsung diperoleh nilai mu PM-nya, yaitu sebesar 0,0145. Lanjut. Nah, setelah dari masing-masing komponen ketidakpastian itu dihitung, maka dilanjutkan dengan perhitungan ketidakpastian gabungannya, yaitu dengan menggabungkan masing-masing komponen tersebut, kemudian mengolahnya dengan rumus mu gabungan sama dengan CSX. CSX yang dimaksud di sini adalah nilai kadar yang diperoleh, yaitu yang 0,80%, itu dikalikan dengan akar dari masing-masing komponen ketidakpastian itu dipangkat dua kan, gitu. Nah, dari hasil perhitungannya diperoleh nilai mu gabungannya 0,0173. Setelah diperoleh nilai mu gap-nya, itu kita menghitung ketidakpastian diperluas karena nilai K-nya adalah 2 dan mu gap-nya adalah 0,0173, jadi langsung dikalikan saja mu gap-nya dikalikan 2 gitu. Jadi hasilnya ketidakpastian diperluasnya 0,03. Nah, untuk laporan hasil ujinya, ketidakpastian kadar vitamin C yang diperoleh itu adalah 0,80 plus minus 0,03%. Nah, dengan nilai RSD-nya dari 7 ulangan tadi adalah 1,8%. Nilai 1,8% ini merupakan nilai presisi yang bagus gitu loh. Karena kurang dari 5, dan jika dibandingkan dengan standar farmasi pun kurang dari 2. Jadi ini merupakan nilai yang bagus. Artinya mulai dari penimbangan sampelnya, pelarutannya, hingga pengukuran sampelnya itu dilakukan dengan baik, dengan nilai ulangan-ulangannya itu memperoleh hasil kadar yang tidak jauh berbeda gitu. Oke, sekian presentasi dari kelas 2D Analisis Kimia terkait instrumen HPLC. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.